Assalamualaikum Dunsana. Bagi kalangan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, kota Tapak Tuan tidak asing lagi di telinga mereka. Jika bicara Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, mereka langsung merespon dengan ucapan "urang awak" yang artinya orang kita. Wajar jika mereka menganggap orang Tapak Tuan itu bagian dari orang Minangkabau, sebab bahasa keseharian di kota Mungil ini sama persis dengan bahasa Minangkabau, cuma dialeknya saja yang berbeda. Malah di beberapa kampung atau desa dalam Kabupaten Aceh, mereka masih mempertahankan dialek Minangkabau. Alkisah penduduk yang mendiami kota Tapak Tuan ini asal-muasalnya merupakan perantauan dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang saat ini dikenal sebagai suku Enok Jame. Suku Enok Jame ini adalah sebuah suku yang juga tersebar di beberapa kabupaten di sepanjang pesisir barat sampai selatan Aceh, namun lebih dominan di Aceh Selatan. Hasil penelusuran Serambi dari laman Wikipedia, suku ini merupakan keturunan perantauan Minangkabau yang bermigrasi ke Aceh dan telah berakulturasi dengan suku Aceh. Mereka sudah mendiami beberapa kecamatan di wilayah barat sampai selatan Aceh sejak berabad-abad lalu. Migrasi orang Minang ke pesisir barat Aceh telah berlangsung sejak abad ke-16, di mana ketika itu banyak dari saudagar Minang yang berdagang dengan Kesultanan Aceh. Salah satunya ialah Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama yang berasal dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat. Syekh Burhanuddin pernah menimba ilmu di Aceh kepada Syekh Abdul Rauf Singkil dari Singkil, Aceh, yang pernah menjadi murid dan penganut setia ajaran Syekh Ahmad Al-Qusasi dari Madinah. Oleh Syekh Ahmad, keduanya diberi wewenang untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Gelombang migrasi berikutnya terjadi pada masa Perang Padri, di mana pada masa itu banyak dari masyarakat Minang yang menghindar dari penggolakan dan penjajahan Hindia Belanda. Dalam percakapan sehari-hari, kelompok masyarakat ini menggunakan bahasa Minangkabau, dialek Aceh, atau yang dikenal dengan bahasa Enok Jame. Bahasa Jame merupakan bahasa Minangkabau yang telah menyerap beberapa unsur dan kosakata bahasa Aceh. Kini kebanyakan masyarakat suku Enok Jame, terutama yang mendiami kawasan yang didominasi oleh suku Aceh, misalnya di Kabupaten Aceh Barat, umumnya juga menguasai dan menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Sementara di kawasan dengan populasi yang lebih didominasi oleh suku Enok Jame, seperti di beberapa kecamatan di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, bahasa Enok Jame digunakan secara lebih luas. Tapak Tuan adalah sebuah kisah legenda yang cukup populer di Provinsi Aceh, tepatnya di Aceh Selatan. Legenda ini diperkuat dengan adanya sebuah tapak kaki raksasa dengan lebar 2,5 meter dan panjang mencapai 6 meter di Gunung Lampu, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Nama Tapak Tuan berasal dari dua suku kata, yaitu Tapak dan Tuan, dan penamaannya tidak terlepas dari legenda Tapak Tuan itu sendiri. Lantas bagaimana asal-usul kisah ini? Kota Tapak Tuan sering juga disebut sebagai kota naga. Istilah ini berasal dari legenda Putri Naga dan Tuan Tapak. Konon pada zaman dahulu hidup seorang petapa sakti dengan tubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa
Ia kerap menghabiskan waktunya dengan bertapa atau bersemedi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di sebuah bukit yang sekarang dikenal sebagai Gunung Tuan di Tapak Tuan. Suatu waktu, ada sepasang naga dari daratan Tiongkok menemukan seorang bayi perempuan manusia yang sedang terapung di tengah lautan Samudra Hindia dengan tanda tahi lalat di perut. Sepasang naga yang melihatnya langsung segera menyelamatkan bayi tersebut dan merawatnya sampai tumbuh besar menjadi anak perempuan di bukit yang sekarang disebut Gunung Alur Naga. Beberapa tahun kemudian, kisah tentang sang anak perempuan dengan sepasang naga terdengar sampai ke kerajaan Asralanoka, sebuah kerajaan di Samudra Hindia. Raja dan sang permaisuri yang beberapa tahun sebelumnya kehilangan anak perempuannya saat sedang berlayar di Samudra Hindia mencurigai bahwa anak yang dirawat oleh sepasang naga itu adalah anak perempuan mereka yang hilang. Raja dan permaisuri meminta kepada kedua naga untuk mempertemukan mereka, tetapi ditolak. Alhasil sang raja dan permaisuri memutuskan membawa kabur si bayi perempuan dan pergi menyusuri lautan. Kedua naga pun merasa marah dan berusaha mengejar mereka, yang menimbulkan terjadinya pertempuran di atas laut. Pertempuran ini sontak mengusik persemedian Tuan Tapa. Ia pun segera kabur keluar dari gunung dan melangkahkan kaki kanannya di karang untuk melempar tubuhnya ke laut tempat pertempuran terjadi. Jejak kaki itu ternyata membekas di karang yang sekarang disebut Gunung Lampu. Pada saat itu Tuan Tapa berniat menyelamatkan sang anak perempuan agar tidak menjadi korban pertempuran. Akan tetapi ternyata hal ini membuat kedua naga semakin marah dan terjadilah pertempuran antara ketua naga dan Tuan Tapa. Singkat cerita, kedua naga itu tewas dan pertempuran dimenangkan oleh Tuan Tapa. Pada akhirnya sang raja dan permaisuri berhasil mendapatkan kembali anak perempuannya dan mereka tinggal di Aceh Selatan. Cerita legenda ini masih banyak diyakini oleh masyarakat setempat, bahkan sampai sekarang. Ada beberapa bukti yang mendukung kisah tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tapak kaki raksasa Tuan Tapa di Gunung Lampu. Yang kedua, karang yang menyerupai topi dan kopiah Tuan Tapa yang terlepas ketika sedang bertempur, yang terletak sekitar 50 meter dari tapak kaki raksasa. Yang ketiga, karang berbentuk hati di desa Batu Hitam dan sisi naga di desa Batu Merah yang terletak sejauh 5 km dari jejak tapak kaki raksasa. Dan yang terakhir, makam raksasa dengan lebar 2 meter dan panjang 15 meter di Masjid Tuo, Tapak Tuan yang berjarak 1 km dari tapak kaki raksasa. Konon makam ini dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir Tuan Tapa 1 minggu setelah pertempuran berlangsung.